Jumpa lagi dengan Ribut TV. Ya, sebuah laptop gaming kelas entry level itu biasanya selalu diminta untuk bisa macam-macam. Harus murah, harus kenceng, harus dingin, baterai harus tahan lama. Ya nggak heran, karena memang ya yang mau beli budgetnya agak mepet. Nah, yang satu ini kemungkinan besar akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, yang di samping saya ini adalah Acer Nitro 5 tahun 2021. Ini adalah laptop gaming kelas entry level terbaru dari Acer. Ini ada berbagai peningkatan dari Nitro 5 sebelumnya. Jadi tidak semua Nitro 5 dibuat sama gitu ya. Nah, ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 seri H35. Seri H35, jadi H tapi yang 35 ya. Nah, untuk laptop yang terjangkau satu ini dia pakai Intel Core i5 11300H. Saya nggak salah ngomong, 11 depannya. Ya, ini 11 Gen. Dan dia menggunakan Tiger Lake H. Yang H, bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin banyak kan G7 gitu, G5. Ini nggak, ini yang H ya. Jadi high performance. Ini sudah 10 nanometer Superfin, bukan 14 nanometer yang lama lagi. Iya. Jadi laptop gaming sudah dapat 10 nanometer versi Intel. TDP 35 watt, 4 core, 8 thread. Base clock 3,1 GHz, maksimum turbo frekuensi 4,4 GHz dengan 8 MB Intel Smart Cache. Nah, kalau yang sebelumnya tuh pakai yang 10 Gen, ini sudah 11 Gen. Nah, untuk RAM dia menggunakan 16 GB DDR4 3200 MHz. Untuk unit yang kami tes ini agak beda karena kita tes ini di dual channel, konfigurasinya 2x8, sementara yang dijual itu nanti single channel 16 GB satu keping ya. Tentunya laptop ini pakai 2 slot, jadi kalian bisa tetap tambahin satu keping lagi untuk bisa upgrade ke dual channel. Otomatis untuk memori dia akan support sampai dengan 32 GB maksimum. Untuk SSD yang terpasang adalah 512 GB SSD PCIe NVMe. Ada 2 slot SSD NVMe di sini, yang satu udah keisi, yang satu lagi kosong. Jadi kalian bisa nambah SSD NVMe di situ ya, M.2 NVMe. Dan kalau mau ngirit masih ada 1 slot SATA 2,5 inci juga. Jadi bisa lagi diisi pakai SSD lagi. Bukan harddisk Mas, bukan SSD aja diisinya. Harddisk bisa sih sebetulnya, tapi yang enak tuh kalau laptop kenceng isinya SSD semua aja. Jadi maksimum kita bisa pakai 3 storage sekaligus, 2 SSD NVMe PCIe dan 1 yang SATA. Kemudian untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 dengan 896 CUDA cores ya. Dan tentunya integrated graphics juga masih aktif, dan karena di seri H35 yang baru yang 11 Gen, integrated graphics itu udah bukan Intel HD, ini adalah Iris Xe Graphics. Karena dia i5 dia punya 80 execution unit ya. Sebagai perbandingan, execution unit aja udah jauh banget. Kalau yang i5 dulu tuh 24 execution unit, yang ini 80. Belum lagi arsitekturnya ya jauh di bawah yang Iris Xe Graphics ini ya. Dan integrated graphics ini juga tetap aktif, jadi bisa bantu untuk software content creation, buat streaming atau buat artificial intelligence. Form factor laptop ini tentunya clamshell ya, klasik ya. Desain ini katanya lebih gaming kalau sekarang dibandingkan Acer Nitro yang sebelumnya. Ada strip merah pada area exhaust di belakang, lalu desain lakukan pada bagian belakang layar juga membuat dia terlihat lebih gaming sekarang. Nah, logo Acer berwarna hitam mengkilap itu pada bagian belakang sekarang hampir menyatu dengan warna laptopnya. Lalu terdapat tulisan Nitro di bagian dekat engsel. Untuk material, karena ini Nitro dan harganya miring, tentunya ini adalah polikarbonat. Untuk warna hitam, dimensinya panjang 36,3 cm, lebar 23,9 cm dengan ketebalan 2,55 cm. Untuk bobotnya, laptop ini ada di kisaran 2,16 kg dengan charger 360 gram. Jadi kalau dibawa-bawa masih sedikit di bawah 2,5 kg. Untuk layar, ini adalah layar 15,6 inci Full HD ya, 144 Hz dengan 3 millisecond response time, dan ini adalah panel IPS 300 nits. Dan ini adalah layar comfy view. Ini adalah istilah Acer yang menyebut layar untuk permukaan matte atau doff ya. Jadi nggak mantul-mantul gitu ya, bukan yang licin. Screen to body ratio 80% dan bingkai kanan kiri udah cukup tipis dengan ketebalan hanya 7 mm. Bingkai atas tentunya agak sedikit tebal karena ada kamera di situ. Nah, untuk audio ada 2 stereo speaker terletak di bawah kanan dan kiri laptop, tapi posisinya menarik karena posisinya tidak benar-benar menghadap ke bawah tapi agak nyerong ke samping sedikit gitu ya. Jadi kalau di atas pangkuan masih tetap oke suaranya. Terdapat software DTX-X Ultra untuk mengatur preset audio dan kualitas suaranya lumayan oke. Bukan yang kami peroleh dari laptop kelas 30 jutaan, tapi untuk kelas 12 jutaan seperti ini suaranya oke banget sih sebetulnya ya. Nah, untuk konektor di kiri ada 1 Kensington lock, ada 1 Ethernet port, ada 2 USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 audio jack combo 3,5 mm.
Oke, di sisi kanan ini yang menarik, ada satu Thunderbolt 4. Iya, ada Thunderbolt 4 di harga segini yang mendukung penggunaan eGPU, display output, dan tentunya juga peralatan-peralatan Thunderbolt lainnya. Biasanya konektor Thunderbolt ini terdapat hanya pada laptop gaming kelas atas atau laptop-laptop tipis yang berkelas. Tapi ini kali ini ya berkelas jadinya dia ya, walaupun harganya miring. Nah, kemudian ada satu port USB 3.2 Gen 2. Ini mendukung fitur power off USB charging. Ini charging tetap terjalan walaupun laptopnya mati. Lalu ada satu HDMI 2.0. Untuk konektivitas jaringan dia menggunakan wireless Intel Wi-Fi AX201. Sudah support Wi-Fi 6, multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth 5.1 ya. Sementara untuk wirednya dia pakai konektor Ethernet dengan chip Killer Ethernet E2600. Siap gaming banget ini satu ya. Untuk keyboard dia pakai keyboard chiclet khas Acer full size dan dia memiliki 6 pad di bagian kanan bagi yang butuhkan. Tombol anak panahnya berukuran tetap besar, menyenangkan sekali ya. Disediakan juga tombol khusus untuk membuka software NitroSense dengan cepat. Tombol powernya menyatu dengan tombol utama keyboard di pojok kanan atas. Ini nggak ganggu karena berada di atas numpad, bukan di atas tombol backspace ya. Keyboard ini memiliki travel distance 1,6 mm, jadi buat ketik enak banget. Kemudian backlit keyboard RGB itu ada 4 zona warna, bisa diatur melalui software NitroSense. Dan dia juga punya 4 tingkat kecerahan. Untuk touchpad letaknya center to spacebar, menyenangkan sekali ini. Jadi bisa ngetik dengan nyaman, tidak terdapat tombol klik kiri dan kanan, tapi ya sudahlah, semuanya begitu sekarang ya. Dan yang menyenangkan tentunya dia menggunakan Windows Presion Driver. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pengujian performa. Terdapat software NitroSense yang bisa digunakan untuk menggunakan preset performa dan fan pada laptop. Preset performanya ada 4, Power Saver, Balance, Acer Optimize, dan High Performance. Lalu untuk preset fan controlnya ada 3 juga, ada Auto, ada Max, ada Custom. Nah, di Custom ini terdapat slider untuk atur kecepatan kipas yang bisa digeser sesuai dengan keinginan kita. Terdapat switch Cool Boost juga ya. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan kipas agar lebih tinggi lagi. Seluruh pengujian dilakukan dengan mode High Performance dengan setting fan control di Max ya. Nah, sekarang mari kita tes dulu performance konsistensinya pakai Cinebench R15. Perlu diingat bahwa skor ini hanya menunjukkan performa core prosesor dan cache-nya saja. Performa sungguhnya itu bisa dilihat dari pengujian aplikasi atau game. Kita tidak bisa menggunakan skor Cinebench ini untuk menilai performa sebuah laptop karena kalian nggak kerja atau gaming pakai Cinebench kan? Tapi ini buat acuan aja ya, buat acuan aja. Kita lihat burst score dari Core i5 11300H yang satu ini tampaknya bisa mencapai 972 poin di mode Balance atau Acer Optimize dan 991 poin di mode High Performance. Ini skor yang kita harapkan dari sebuah Intel Core i5 generasi ke-11 untuk seri H. Jadi ada peningkatan dari sebelumnya. Sebagai perbandingan yang dulu yang 10300H, Core i5 10300H itu skor paling tinggi yang dicapai adalah sekitar 905 poin. Ini berarti Core i5 11300H di laptop yang satu ini memiliki burst yang nyaris mendekati 10% lebih kencang dibanding pendahulunya. Ini oke sih, oke. Sementara itu untuk sustain performance tampak antara mode Balance, Acer Optimize, dan High Performance tidak banyak berbeda di kisaran 910 sampai 920 poin. Pada prosesor Intel 4 core 8 thread generasi sebelumnya itu sustain performance di kisaran 850 poin. Lagi-lagi kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, oke, konsistensi kita udah lihat ini lumayan oke. Mari kita pindah cek ke Adobe Premiere CC Pro 2020 ya. Kita tes dulu exporting 4K video 2 menit 7 detik seperti biasa kita lakukan. Kalau kita pakai software only kita dapat 18 menit 25 detik. Ini oke lah, ini normal walaupun ini ternyata agak kencang. Yang menarik adalah pada saat kita mengaktifkan CUDA. Sebetulnya CUDA ini udah aktif dari awal ya, banyak yang nanya CUDA aktif atau enggak. Kita matiin untuk bisa dapat software only. Jadi by default CUDA-nya hidup, mengaktifkan GPU-nya itu udah by default ya. Nah, dengan menggunakan CUDA kita dapat 3 menit 41 detik. Sebagai perbandingan, laptop-laptop gaming yang kencang-kencang yang pakai RTX pun rata-rata itu akan menyelesaikan ini dalam waktu 4 menitan. Dan itu adalah skor yang bagus. Ini bisa di bawah 4 menit. Ini luar biasa sekali. Ingat ini Core i5. Ini harganya 12 jutaan. Ini hanya pakai GTX 1650 doang. Kenceng. Sementara itu kalau kita pakai eGPU, ya ingat dia punya Thunderbolt, kita pakai external GPU bisa kita pasang RTX 2080 Super situ dan kita dapat 3 menit 35 detik. Lebih kenceng tapi masih nggak terlalu banyak bantu kalau yang saat ini ya. Entah kenapa, mungkin karena sudah kenceng ya sistem internalnya. Sementara itu kalau video yang sama kita edit dan kita ekspor dalam bentuk Full HD ya. Full HD ke Full HD sama-sama 60 fps. Di sini software only 7 menit 18 detik ini udah oke dan dengan CUDA kita dapat 1 menit 17 detik. Lagi-lagi ini kenceng.
kenceng. Kalau kita pakai CUDA dengan eksternal GPU yang RTX 2080 Super, kita dapat 1 menit 6 detik ya. Hampir tidak terlihat perbedaan signifikan pakai eGPU. Jadi mungkin belum perlu untuk sekarang, tunggu sampai nanti mungkin Premiere-nya bisa pakai lebih lagi dari kemampuan si CUDA ini ya. Kelihatan bahwa jumlah core processor emang nggak terlalu jadi patokan sebagai kecepatan rendering video pada Adobe Premiere Pro ini ya. Ada kemungkinan karena IGP-nya aktif, integrated graphics-nya aktif, dan ini adalah integrated baru ya, graphics yang baru. Premiere Pro bisa memanfaatkan akselerasinya juga. Hasilnya membuatnya jadi mesin edit video yang mantep meskipun hanya 4 core 8 thread. Lucu nih ya. Nah, lalu untuk gaming gimana? Nah, ini laptop gaming kita tes buat gaming dong ya. CS:GO 1080p low 180 sampai 260 fps. Wah, oke, kenceng. Kemudian Dota 2 1080p fastest 85 sampai 105 fps dengan scene ringan mencapai 140 fps. Oke, mantap ya. Lalu kita pindah ke game yang lebih berat, Shadow of the Tomb Raider. Kita 1080p settingannya high dan ini di 50 sampai 55 fps, ringan, jalan aja terus, nggak ada masalah. Lalu kemudian Death Stranding 1080p, game yang berat banget ini juga masih bisa jalan ya, 1080p default di 50 sampai 60 fps. Dan kemudian kita beralih ke game yang lebih berat lagi, Assassin's Creed Valhalla 1080p setting di medium dan kita masih bisa dapetin 40 sampai 60 fps. Jadi game-gamenya ditelen semua sama laptop murah satu ini ya, laptop gaming terjangkau yang satu ini. Mantap banget kalau buat gaming. Sekarang kita beralih ke Crystal Disk Mark untuk tes kemampuan SSD-nya. Di sini kita lihat bahwa kemampuan bacanya atau read dari 3543 Mbps dan write di 2977 Mbps. 3000-an ini berarti SSD yang kencang banget untuk Gen 3 ya. Ini memang belum yang Gen 4 yang harusnya lebih kencang lagi, tapi ini sudah kencang banget sebetulnya. Kita nggak berharap lebih dari ini. Ini sudah sama dengan yang ada di laptop-laptop kelas 30 jutaan. Mantap sekali nih ya. Nah, kemudian untuk baterai kita tes di mode balance Acer Optimize, brightness 50%, volume 20%. Lalu kita jalankan video playback 1080p videonya dan ini selesai dalam 10 jam 5 menit. Ini tergolong sangat hemat untuk sebuah laptop gaming dan bahkan syaratnya Evo kan 9 jam. Ini 10 jam loh, luar biasa banget, emang luar biasa yang satu ini ya. Dan terlepas dari kemampuan baterainya yang luar biasa tadi, sebetulnya kemampuan chargingnya juga aneh. Oke, dalam 30 menit charging pertama, ingat Acer tidak bilang ini special charging or whatever, enggak, dia nggak bilang apa-apa. 30 menit pertama dia bisa ngecas 40%. Lalu untuk penuh sampai 100% dia hanya butuh 100 menit. Ya, 1 jam 40 menit. Bukan 2 jam. Jadi umumnya laptop yang sangat baik itu yang normal itu ngecas sampai 2 jam. 2 jam ya. Kalau di bawah 2 jam biasanya namanya fast charging, quick charging, rapid charging, apalah itu namanya ya. Pokoknya pengecasan ekstra cepat. Ini 1 jam 40 menit. Luar biasa. Jadi laptop gaming level terjangkau ini punya kemampuan charging kelas atas. Asik ya. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan Acer Cool Boost Technology, dilengkapi dengan 2 kipas dan 3 heat pipe. Plate heatsink itu menutupi komponen VRM dan VRAM, intake-nya dari bawah dan exhaust-nya ke kanan, kiri, serta belakang. Kita set di high performance mode, fan di maksimum dan cool boost-nya on. Cinebench R15 kita loop 20 kali. Saat awal run kita lihat dia sustain di 62 sampai 65 derajat Celcius. Kami pikir kami salah baca, ternyata benar. Nah, dalam run berikutnya suhu turun dan sustain di 52 sampai 59 derajat Celcius. Dan sesekali dia spiking ke 69 sampai 70 derajat Celcius. Jadi ini suhu prosesor yang aneh untuk sebuah laptop gaming. Biasanya suhu kerja prosesor di load seberat ini minimal bisa nyampe 80 derajat. Dan 80 tergolong aman. Kita akan happy sekali dengan 80. Di sini terlalu dingin bahkan. Oke, untuk uji GPU kita pakai Trimac Firestrike Stress Test ya. Stabil ini di kisaran 54 sampai 56 derajat Celcius. Suhu kerja yang sangat aman, tergolong sama rendahnya dengan si prosesor tadi ya. Nah, sekarang kita hajar dua-duanya. Biasanya ini akan jadi panas banget. Kita pakai Assassin's Creed Valhalla 30 menit. Suhu prosesor santai di 46 sampai 53 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi untuk GPU-nya itu hanya 52 sampai 53 derajat Celcius. Jadi mau main game seberat ini adem, nggak ada masalah. Oke, kalau suhu di dalamnya dingin, dia buang keluar, harusnya casingnya jadi panas. Kita cek suhu permukaannya. Lagi-lagi kita tes lagi dengan pengujian yang sama dan kita lihat bahwa suhu permukaan tombol keyboard dan area sekitar palmnya suhunya
di bawah 35 derajat Celcius. Ini jelas membuat tangan tetap nyaman pada saat kalian bahkan main game dengan durasi lama, nyolok ke listrik, performanya dipentokin maksimum. Ini sih luar biasa. Oke, kalau kalian nanya harganya berapa? Oke, harga resminya di 12.999.000. Ini sudah termasuk Windows 10 Home, Backpack Predator, dan garansi 3 tahun ya. 3 tahun ya. 2 tahun untuk parts-nya dan 3 tahun untuk layanan servisnya. Oke, luar biasa ya. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Unit yang dijual itu masih menggunakan konfigurasi single channel dengan kapasitas yang udah oke banget sih, memang 16 GB ya. Untuk performa yang lebih optimal memang sebaiknya konfigurasikan dual channel, meskipun laptop Intel biasanya emang kencang pakai single channel. Saya sih personally akan bilang tambahin paling nggak 8 GB lah. Nggak apa-apa, bisa jalan kok 16 plus 8. Paling nggak kalian akan dapat performance ekstra di situ yang dimana semua aplikasi akan ke-boost di situ ya. Jadi enak banget. Lalu desainnya gaming banget. Buat kalian yang suka desain gaming mode, ini akan menguntungkan. Akan tapi desain ini memang bukan untuk semua orang. Ya, selera orang kan beda-beda ya. Tapi saat dana terbatas, harusnya fungsi dan kemampuan itu jadi lebih penting dibandingkan penampilan. Iya nggak sih? Oke, lalu untuk poin menariknya kita bisa lihat bahwa ini menggunakan prosesor terbaru dari Intel ya, Intel Core generasi 11 H35 atau Tiger Lake H ya. Performa prosesornya juga kenceng dan stabil, ada peningkatan performa dari sebelumnya. Display 1440 ini khas laptop gaming banget, udah support Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6. Ada menu pengaturan performa laptop, ada menu fan controlnya lengkap semuanya, udah support triple storage ya. Jadi tiga storage bisa dipasang di sini. Ada Thunderbolt 4 yang biasanya hanya ada di laptop gaming yang mahal-mahal doang atau di kasta atas doang. Kemudian daya tahan baterai itu sangat baik untuk sebuah laptop gaming ya. Charging pun sangat baik dengan 1 jam 40 menit di bawah 2 jam. Luar biasa bagus, saingannya hanya yang charger kencang-kencang aja. Lalu masa garansinya yang panjang dan harganya yang cenderung miring untuk performanya. Ya, lupakan angka Cinebench-nya dan lihat skor hasil pengujian aplikasi serta gamenya. Laptop yang satu ini hadir dengan hasil pengujian yang membuatnya jadi sangat menarik sekali. Suhunya rendah, irit daya, kencang, bahkan untuk aplikasi tertentu dia bisa bersaing dengan laptop 6 core 12 thread sebelumnya ya. Terlepas dari penampilan gamingnya, si Nitro 5 2021 ini hadir sebagai sebuah laptop yang all round atau bisa dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan, mulai dari ngetik, kerjaan kantoran, editing, coding, dan tentunya gaming bisa ya. Didukung dengan harganya yang cenderung terjangkau, harusnya Nitro 5 ini akan jadi inceran banyak orang. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.